Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus berisi salam, pengajaran, dan juga mengenai iman, hikmat, pengujian, dan pelaku firman. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam surat Yakobus ini. Dan perenungan pada pagi hari ini berisi tentang kebahagiaan saat kita menjadi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, tahan terhadap ujian. Sepanjang bulan Juli ini kita belajar tentang kebahagiaan, berbahagia, dan kebahagiaan itu muncul dari satu hal yang kebalikan dari apa yang biasanya diharapkan oleh manusia, apa yang biasanya diharapkan oleh dunia. Mungkin kita berpikir lebih mudah berbahagia pada saat kita menerima berkat. Berbahagialah orang yang menerima berkat, tetapi itu tidak tertulis di dalam ayat-ayat yang kita baca sepanjang bulan ini. Seperti paradoks ya, kebalikan. Ya, paradoks, kebalikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang murni hatinya, berbahagialah orang yang sepertinya Tuhan mengajar kita untuk tinggal di dalam satu keadaan yang tidak mudah, tapi Tuhan meminta kita untuk tetap berbahagia. Dan salah satunya adalah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ketika kita membaca ayat ini, maka akan muncul pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita berbahagia saat kita menghadapi suatu pencobaan? Itu satu pertanyaan yang akan kita cari jawabannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, masa di mana Yakobus menulis surat ini adalah masa di mana kesulitan itu dihadapi oleh Yakobus dan juga jemaat-jemaat Kristus pada waktu itu. Pencobaan yang dihadapi mereka pada waktu itu adalah di mana mereka terancam kehidupan mereka karena mereka bertahan dengan iman mereka sehingga ada banyak orang-orang yang berusaha menyakiti dan juga berusaha untuk menganiaya kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah pencobaan yang dihadapi pada waktu itu, Yakobus menuliskan satu surat di mana ada penyertaan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu ketika mereka bertahan. Iman mereka bertahan dan juga mereka kuat pada waktu menghadapi pencobaan dan juga ujian. Yakobus menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Kristus, di mana pusat dari segala ketahanan terhadap pencobaan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Pencobaan demi pencobaan juga pastinya pernah kita alami, Bapak Ibu Saudara ya. Sebagai manusia biasa, bukan sebagai manusia super, tentunya kita menghadapi kesulitan-kesulitan saat kita berusaha mengatasi berbagai-bagai permasalahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Mungkin pencobaan, permasalahan yang kita hadapi membuat kita merasa kesulitan, membuat kita khawatir, membuat kita merasa lemah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Jadi kita tidak perlu menjadi manusia super untuk dapat mengatasi pencobaan di dalam kehidupan kita. Cukup kita mengandalkan Tuhan, cukup kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, pencobaan di dalam kehidupan kita bisa saja menjadikan kita lemah, bisa saja membuat kita jatuh, tetapi Tuhan membangkitkan, menguatkan iman dan semangat kita. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan katakan bahwa dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Terlebih lagi dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu hal yang luar biasa saat kita menghadapi satu beban di dalam kehidupan kita, permasalahan bahkan pencobaan yang berat di dalam kehidupan kita, kita percaya saat kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, semua perkara itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan, menjadi ringan saat kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa menang dari pencobaan jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Alkitab mengajarkan ada dua sumber pencobaan. Yang pertama adalah dari iblis, yang kedua berasal dari diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pencobaan yang pertama adalah berasal dari iblis. Di sini kita bisa melihat bahwa di Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ini dikatakan bahwa iblis itu senantiasa berusaha menjatuhkan kita. Berusaha untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengenakan segala cara untuk membuat kita tetap kuat bertahan melawan pencobaan iblis. Tuhan katakan untuk kita mengenakan seluruh persenjataan Allah. Karena iblis akan terus berusaha membuat kita jatuh di dalam dosa,
Dan inilah sebenarnya yang menjadi niat iblis, menggoda kita untuk melakukan kesalahan, untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pencobaan yang berasal dari iblis ini, Tuhan mau kita mengalahkannya dengan seluruh persenjataan Allah. Pencobaan yang kedua berasal dari diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kitalah yang bertanggung jawab atas kejatuhan, atas pencobaan yang kita alami. Ketika pencobaan itu datang menghampiri, yang berasal dari diri kita sendiri, berasal dari kesalahan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Ketika pencobaan itu datang menghampiri, ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat, agar tetap kita bisa katakan bahwa kita berbahagia karena kita tahan terhadap suatu pencobaan, tahan kuat menghadapi suatu ujian. Pertama kita harus menyadari kelemahan kita. Kita harus menyadari titik lemah kita. Iblis selalu menyerang titik lemah kita. Jangan kita menyangkal kelemahan kita, tetapi mari kita membekali diri kita dengan firman Tuhan. Yang pertama, yang kedua, jangan meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Jangan bermain api dengan pencobaan, karena sebenarnya kita lemah. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa supaya menjauhkan kita dari pencobaan. Jangan dekat-dekat dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Karena sebenarnya kita itu lemah. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa, untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu kuat, terus kita menghampiri yang namanya cobaan-cobaan, ujian-ujian, tipu-tipu muslihat iblis itu. Yang ketiga, ingat bahwa pencobaan dari iblis dan juga pencobaan dari diri kita sendiri itu sama berbahayanya. Sama berbahayanya, jadi kita harus berhati-hati. Yang keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kerohanian kita. Itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk jatuh. Pencobaan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk jatuh. Yang kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Apapun pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus terus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu melihat dan bahwa Tuhan itu akan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan itu bekerja secepat yang kita inginkan saat kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah mengetahui bahwa Allah beserta kita dalam kita menghadapi berbagai pencobaan. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesukaran, kesedihan, kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan itu terlebih lagi tidak terhitung.
Yesus setia. Mari kita berbahagia jika kita hari ini masih bisa bertahan menghadapi yang namanya pencobaan. Karena segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, akan indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjatuh, apalagi terjerembab. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi ujian, pencobaan, saat kita bertahan di dalamnya, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa, saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi berbagai-bagai hal, tantangan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Kami boleh meyakini dan mempercayai bahwa Allah melihat, bahwa Allah menolong. Dan saat kami bertahan menghadapi semuanya, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menguatkan kami. Biarlah firman ini menjadikan kami sebagai orang-orang yang tahan terhadap pencobaan dan ujian. Kami boleh berbahagia dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Firman yang membentuk kehidupan kami, firman yang menjadi penopang dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan